Baik, Ibu Rauda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih Ibu. Nah, untuk sore ini kita akan berbincang sedikit. Nah, apa yang ingin dan mau Ibu omongin pada sore kali ini, Bu? Ya, baik. Adapun topik yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Rusdah adalah melestarikan budaya Gayo melalui pakaian adat daerah dan tari daerah. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu mau ngomongin tentang pelestarian budaya Gayo, yaitu eh, pakaian daerah, yaitu mungkin dalam bentuk kerawang dan tari bual, mungkin seperti itu Bu ya. Iya, Ibu. Itu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Karena pada saat ini kita ketahui bersama bahwa beberapa adat budaya Gayo itu diperkirakan akan punah. Seperti itu, Ibu. Baik Ibu, kita punya waktu singkat sekitar 15 menit. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari sesi percakapan kita sore ini? Saya ingin agar peserta didik saya memahami bahwa melestarikan budaya daerah itu penting. Yang kedua, saya ingin agar Dewan Guru memiliki pengetahuan berkaitan dengan budaya daerah itu sendiri agar tidak merasa kesulitan pada saat mensosialisasikan kepada orang lain. Begitu, Ibu. Baik Ibu. Nah, eh, kira-kira dari hasil pengamatan Ibu, nah bagaimana situasi kondisi budaya Gayo yang Ibu amati pada saat ini? Pada masyarakat kita atau pada generasi muda saat ini? Baik Ibu, sebagaimana yang saya amati di setahun terakhir ini, bahwa perkembangan budaya Gayo itu semakin menurun. Banyak penutur-penutur budaya Gayo itu sendiri atau suku Gayo itu sendiri tidak lagi membiasakan budaya-budaya itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sekolah juga saya lihat bahwa anak-anak merasa asing dengan budaya Gayo yang ada di Bener Meriah ini. Bahkan Dewan Guru juga banyak tidak tahu tentang budaya Gayo itu sendiri, Ibu. Baik Ibu, jadi dari hasil pengamatan Ibu bahwa budaya Gayo itu intinya hampir punah, seperti itu Ibu ya? Iya, begitu Ibu. Kira Saya perhatikan di dalam penilaian muatan lokal juga tidak ada lagi diberikan penilaian, Ibu, hanya dicantumkan saja seperti itu, Ibu. baik Ibu, kira-kira menurut Ibu apa sih penyebab budaya Gayo ini semakin hari mungkin semakin tergerus seperti yang Ibu sampaikan sehingga anak-anak budaya Gayonya mungkin pemahaman tentang budaya Gayonya semakin menurun seperti itu Bu. Apa kira-kira Ya, penyebabnya? ada beberapa penyebab, Ibu, yang menyebabkan budaya Gayo itu hampir punah dan harus kita lestarikan kembali. Yang pertama, perkawinan silang antar suku itu menyebabkan pembiasaan adat budaya Gayo itu tidak dilakukan di dalam rumah tangga sehingga anak-anak tidak merasa memiliki budaya yang ada dalam diri mereka sendiri. Seumpamanya pada saat berbicara mereka sudah menggunakan bahasa Indonesia, Ibu, tidak lagi menggunakan bahasa Gayo. Lagu yang dinyanyikan juga lagu yang berbahasa Indonesia, tidak ada lagi lagunya dalam bahasa Gayo. Yang kedua, program-program yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Begitu, Ibu. Baik Ibu. Nah, jadi dari hasil pengamatan Ibu akibat
salah satunya akibat dari perkawinan silang, sehingga anak-anak generasi sekarang itu lebih menggunakan bahasanya bahasa Indonesia kan seperti Ibu. Jadi bahasa gayunya mungkin sudah mulai ditinggalkan. Nah, apa kira-kira menurut Ibu idealnya budaya gayo ini sehingga bisa dilestarikan kembali? Ibu, di dalam kehidupan kita, baik di masyarakat, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah, hendaknya kita memberikan informasi tentang budaya itu sendiri agar tumbuh rasa cinta masyarakat itu kepada budayanya sendiri, Ibu. Oke, baik Ibu. Dari pengalaman Ibu, apa yang kira-kira yang bisa digemari atau menarik minat anak-anak kita atau masyarakat kita atau pendidik kita sehingga bisa memahami dan melestarikan budaya gayo itu sendiri? Yang digemari pada saat ini adalah pakaian adat dengan berbagai motif yang ada disebut dengan pakaian Kerawang Gayo. Agar kita sama-sama memahaminya, saya menunjukkan jenis Kerawang Gayonya, Ibu. Ini yang asli dengan warna merah, putih, kuning, hijau. Nanti boleh dimodifikasikan di acara-acara tertentu ya Bu ya, acara keluarga, warna-warna yang disukai dan digemari. Kemudian hal yang disukai di sekolah itu adalah seni, Ibu. Seni. Ini ada gendang ini gendang guel, kemudian tarinya tari guel dan tari Munalu. Karena anak-anak kan menyukai seni, Ibu, sehingga melalui seni inilah kita berusaha mengembangkan budaya gayo itu, melestarikan budaya gayo itu terutama di lingkungan sekolah. Oke, baik Ibu. Kira-kira ke depan apa sih ide atau gagasan Ibu dalam melestarikan budaya gayo itu, khususnya mungkin di lingkungan sekolah tempat Ibu bertugas? Ya, baik Ibu. Salah satu ide saya akan menyampaikan kepada pimpinan di sekolah agar setiap jam pelajaran mulok budaya gayo itu akan tetap diajarkan. Kemudian pada akhir semester anak-anak diberikan soal-soal, mereka menjawab dan nilai itu akan kita masukkan ke dalam nilai rapot. Yang kedua, saya akan memprogramkan suatu kegiatan seni budaya di SD Negeri 2 Puja Mulia. Saya akan mengajak teman-teman untuk melaksanakan kegiatan itu, Ibu. Itu program saya. Oke, baik Ibu. Apa saja sih kira-kira strategi Ibu atau peluang yang dapat Ibu lakukan sehingga program-program Ibu itu bisa terrealisasi dengan harapan sesuai dengan ekspektasi Ibu? Salah satu peluangnya di Kabupaten Bener Meriah, kita bisa membawa tarian-tarian ini dengan keberagaman kain-kain yang khas ini agar masyarakat luas memahaminya, mengetahuinya dan menyukainya, terutama saat kita undangan tari penjemputan di acara-acara peresmian, acara-acara pengukuhan, acara-acara kedatangan tamu-tamu yang kita anggap istimewa, Ibu. Itu salah satu peluang untuk kita memajukan atau melestarikan budaya itu sendiri. Baik Ibu, luar biasa tanggapan Ibu tentang pelestarian dari budaya gayo itu. Nah, kemudian apa sih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu dalam melestarikan budaya gayo itu, terutama di lingkungan sekolah Ibu? Saya berkomitmen melakukan kegiatan ini tentu saja dengan arahan dan bimbingan dari pimpinan sekolah. Kemudian saya berkomitmen untuk melakukan kegiatan ini di awal semester dan akan dilanjutkan di akhir semester dengan persiapan yang sangat matang, Ibu. Baik, Ibu. Jadi di sini Ibu
dari awal semester dan akhir semester itu akan ada penilaian seperti yang disampaikan tadi Ibu, nilai budaya Gayo itu atau seni itu yang pada muatan lokal akan ada nilainya di raport nanti yang akan ada laporan ke orang tua. Seperti itu Bu, ya. Iya, karena kerjasama dengan orang tua sangatlah diharapkan dan dukungan dari orang tua selaku anggota masyarakat sangat saya harapkan dukungan penuh seperti itu, Ibu. Baik, Ibu. Nah, siapa dan apa yang mungkin dapat dibantu oleh mungkin lingkungan atau rekan-rekan Ibu sehingga program ini bisa berjalan sesuai rencana. Ya, baik Ibu. Program yang saya tawarkan atau yang saya ajukan tentu membutuhkan dukungan. Salah satu dukungan yang saya harapkan adalah dari pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah. Yang kedua dari bendahara sekolah. Karena bendahara itu yang menyediakan berbagai fasilitas dalam kegiatan ini. Kemudian teman-teman sejawat, kemudian warga sekolah, salah satunya komite sekolah. Melalui komite sekolah, saya berharap program ini berjalan dengan baik dan lancar, Ibu. Oke, baik. Mungkin kita sudah berada di ujung atau sesi pembicaraan kita pada sore ini. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada saat ini? Baik Ibu, adapun hal yang saya dapatkan melalui percakapan ini, saya merasa senang, saya merasa gembira, saya merasa termotivasi, saya merasa ada teman yang memberikan perhatian kepada saya melalui pertanyaan Ibu, sehingga insya Allah nantinya pelestarian budaya Gayo melalui perkenalan pakaian adat di hari Kamis yang kita pakai, salah satu kewajiban dalam bentuk undang-undang daerah yang disampaikan oleh pemimpin kita, dan kemudian nanti dapat disosialisasikan secara umum di SD Negeri 2 Puja Mulia, Ibu. Baik Ibu, sampai jumpa kembali Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rusdah, apa kabarnya di sore yang benar-benar nyaman ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, kenapa saya katakan nyaman? Karena saat ini jika kita lihat di luar suasananya dengan angin yang sangat lembut ya Ibu ya. Baik Ibu, adapun kegiatan saya hari ini, saya ingin berkomunikasi dengan Ibu, menyapa Ibu, kemudian kita akan membicarakan beberapa hal yang kita anggap perlu, ya Ibu. Iya Bu. Baik Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nah, kira-kira apa ya Bu, topik atau permasalahan yang akan kita bahas berdua di sore ini? Baik Ibu, saya ingin berbagi, sangat ingin curhat dengan Ibu untuk menemukan ide atau gagasan mengenai proses pembelajaran saya di kelas. Nah, salah satunya saya kepingin mewujudkan disiplin bagi murid-murid saya. Seperti Baik, itu Ibu. Bu. Kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dari kegiatan ini, Ibu? Baik Ibu, adapun tujuan yang saya ingin capai dari coaching kali ini adalah saya kepingin menemukan ide segar dalam membantu murid saya yang sering terlambat masuk kelas. Sehingga ke depan saya harapkan pembelajaran di kelas tersebut lebih berjalan dengan lancar. Iya. Agar kegiatan itu berjalan dengan lancar, kira-kira apa yang maksudnya hasil apa yang Ibu harapkan nanti dari kegiatan ini, Ibu?
Oke, baik Ibu. Nah, hasil yang saya harapkan nanti ke depan dari diskusi kita hari ini, saya berharap anak-anak didik kita lebih paham, lebih mengerti arti konsep disiplin, arti konsep tepat waktu ketika memulai pembelajaran. Seperti itu, Ibu. Berkaitan dengan kata disiplin, kira-kira fakta apa yang Ibu temukan di kelas Ibu sendiri, Bu? Boleh Ibu berbagi dengan saya? Baik Ibu, saya mengajar di kelas 9 Bu. Salah satu kelasnya salah satu kelas yang saya mengajar itu ada 2 murid saya yang hampir selalu terlambat ketika jam pembelajaran jam pertama. Nah, jadi sudah hampir sebulan setengah ini awal semester ganjil ini berlalu, itu hampir setiap hari bahkan hampir setiap saya masuk 2 siswa ini selalu terlambat sehingga proses pembelajaran itu menjadi terganggu. Nah, terlambatnya itu mungkin lebih mungkin dari 20 menit atau sampai 30 menit terlambatannya. Seperti itu, Iya. Ibu. Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika menghadapi situasi seperti itu? Ya, baik, perasaan saya mungkin sedikit kecewa karena anak-anak didik saya ada yang mungkin tidak tepat waktu, tidak menjalankan keyakinan kelas yang di awal semester sudah disepakati. Nah, mungkin Iya, seperti itu, Bu. keinginan apa yang Ibu harapkan atau yang timbul dalam benak Ibu pada saat ini? Iya, Bu. Jadi saya kepingin membantu dua siswa tadi itu untuk terus bersikap lebih baik, untuk terus bisa mewujudkan sikap disiplin, hadir tepat waktu di kelas memulai pembelajaran. Seperti itu, Ibu. Nah, kemudian jika Ibu ingin menerapkan disiplin itu kepada peserta didik kita, gagasan yang timbul dari dalam hati, dari dalam Ibu secara sadar, apa kira-kira, Bu? Mungkin ide atau gagasan yang timbul saat ini mungkin yang pertama, Bu ya, mungkin di awal pembelajaran itu saya akan menyampaikan dulu kesepakatan belajar. Kemudian menyampaikan apa keyakinan kelas itu yang harus sama-sama antara guru dan siswa terapkan di kelas sehingga terwujud budaya positif atau disiplin positif di kelas. Yang kedua yang mungkin saya akan lakukan adalah dengan memanggil dua murid saya tadi untuk berdiskusi secara pribadi untuk menemukan solusi agar ke depan lebih baik lagi. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, baik Ibu. Tadi Ibu menginginkan salah satunya adalah berkaitan dengan keyakinan kelas. Apakah boleh Ibu berbagi pengalaman bagaimana menentukan keyakinan kelas itu bersama siswa-siswi Ibu di dalam kelas yang Ibu ampu? Baik Ibu, di awal semester, di awal tahun ajaran baru, kami bersama-sama antara guru dan murid itu menyepakati apa sih harapan, apa sih keinginan dari siswa itu agar kelasnya itu, agar lingkungan belajarnya itu bisa menyenangkan, bisa aktif dan nyaman bagi murid dan bagi guru itu sendiri. Salah satunya yang terbentuk itu di awal semester itu adalah hadir tepat waktu. Seperti itu, Ibu. Baik Ibu, sekali lagi berkaitan dengan keyakinan kelas, apakah ada waktu yang khusus untuk menerapkan keyakinan kelas itu sendiri, Ibu? Sebenarnya kalau waktu khusus itu hampir mungkin setiap hari harus kita terapkan keyakinan kelas itu. Seperti tadi salah satunya hadir tepat waktu itu kan harus setiap saat kita terapkan dan harus setiap saat mungkin anak-anak kita ingatkan untuk menjalankan keyakinan kelas itu. Kemudian ada lagi mungkin saling menghargai. Nah, ketika ada murid yang
terlambat masuk kelas itu kan sudah mengganggu proses pembelajaran. Guru sudah menjelaskan, sudah masuk kegiatan inti. Nah, ini murid baru datang, kan proses pembelajaran jadi terganggu. Seperti itu Ibu. Jadi banyak hal mungkin berefek akibat dari keterlambatan beberapa siswa yang bisa mengurangi konsentrasi, rasa fokus ketika pembelajaran berlangsung, Ibu. Ya, baik Ibu, saya ingin mengetahui apakah ada hambatan ketika Ibu menerapkan disiplin dan melaksanakan keyakinan kelas bersama peserta didik Ibu? Baik Bu, hambatan yang saya rasakan sekarang adalah mewujudkan disiplin positif itu di kelas, terutama kepada dua murid saya tadi. Awalnya saya sudah mengingatkan bahwa kita punya keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama. Ternyata belum ada perubahan ke arah yang lebih baik. Maka saya mungkin akan cari ide lain sehingga bisa mendisiplinkan, bisa memberikan pemahaman sehingga dari murid itulah muncul ide itu, kesadaran itu untuk mewujudkan disiplin itu, Ibu. Baik Ibu, untuk mewujudkan keinginan Ibu, cita-cita Ibu, siapa yang kira-kira dapat membantu Ibu agar proses ini dapat berjalan dengan baik Ibu? Baik, mungkin yang bisa dapat membantu saya itu saya bisa akan berkolaborasi dengan wali kelasnya, kemudian dengan guru-guru yang masuk di kelas itu, kemudian mungkin dengan guru BK yang bisa membantu saya menangani atau mendampingi siswa itu dalam pendekatan mungkin secara pribadi, mungkin menggunakan segitiga restitusi kali ya Bu ya, sehingga anak-anak itu bisa menyadari kekeliruan yang dilakukan selama ini, sehingga kedepannya mereka akan muncul kesadaran untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Seperti itu Ibu. Ya, baik Ibu, saya menanggapi bahwa salah satunya yang membantu kegiatan Ibu atau yang membantu memudahkan proses berjalannya rencana Ibu, salah satunya tadi adalah guru BK. Kapan kira-kira Ibu akan menjalin kerjasama dengan guru BK itu Ibu? Baik Ibu, ini secepatnya akan saya berkolaborasi dengan guru BK karena sekarang ini saya juga berdiskusi dengan guru-guru sebelumnya di kelas sebelumnya, itu di kelas 8. Memang dua siswa ini di kelas 8 pun seperti itu, selalu saja terlambat. Jadi saya berharap nanti ke depan dengan kolaborasi dengan guru BK, dengan wali kelasnya atau dengan guru-guru yang masuk di sana nanti bisa mendampingi dan melihat kemajuan perubahan dari dua siswa tadi, sehingga hal-hal mungkin yang di kelas 8 itu bisa kita perbaiki sekarang sebelum terlambat. Seperti itu Ibu. Iya. Baik Ibu, setelah saya mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, saya yakin Ibu sudah melakukan upaya ini 1, bahkan 2 atau 3 kali. Apa kira-kira kemajuan yang diperoleh oleh peserta didik itu sendiri setelah Ibu menyampaikan, mengupayakan perubahan Ibu dari tahap 1, lini masa 1, lini masa 2, lini masa 3, kan seperti itu Ibu. Apakah sudah ada perubahan seperti itu kira-kira Ibu? Baik Ibu, secara umum memang ada perubahan dari siswa saya dengan adanya keyakinan kelas, dengan adanya kita sebagai pendidik itu kan mencontohkan dulu ya Bu, memberikan tauladan dulu ya Bu. Ya, kalau ketika kita berharap anak kita disiplin, maka kitanya dulu yang hadir tepat waktu. Ya kan, ketika anak kita kepingin bertanggung jawab, kita dulu yang menunjukkan sikap itu. Nah, permasalahannya di dua siswa saya tadi yang mungkin belum tersentuh kali ya Bu, untuk bisa mewujudkan keyakinan kelas tadi. Inilah yang akan saya usahakan, saya upayakan ada perubahan ke depan
dengan menjalin kerjasama dengan guru BK atau wali kelas untuk mendampingi, untuk memantau dua siswa tadi apa sih permasalahannya sehingga selalu terlambat masuk kelas, seperti itu Ibu. Baik Ibu, berkaitan dengan dua siswa Ibu tadi yang dianggap menjadi bermasalah di dalam kegiatan Ibu di kelas, apakah Ibu sudah menyusun satu indikator atau rencana yang berkaitan untuk menyadarkan si siswa tersebut agar mampu menjadi anak yang disiplin seperti teman-temannya yang lain Ibu? Baik Ibu, nah jadi rencana saya memang secepatnya saya akan panggil, saya akan diskusi, dialog dari hati ke hati menggunakan pendekatan segitiga restitusi, sehingga dua siswa tadi mudah-mudahan dengan pendekatan secara pribadi, secara hati ke hati dengan empati, ya kan, saya berharap ada nanti perubahan dengan bantuan, tentunya dengan bantuan dari semua unsur atau semua guru yang masuk di kelas tersebut untuk memantau kemajuan dari perubahannya Ibu. Baik Ibu, tanpa terasa kita sudah melewati waktu yang panjang untuk bercerita. Sebagai penutupnya saya meminta kesimpulan apa yang dapat Ibu sampaikan dari hal yang kita bahas hari ini berdua Ibu. Baik Ibu, banyak sekali hal yang bisa saya ambil dari percakapan kita sore ini. Salah satunya saya menemukan ide gagasan dalam menangani dua siswa tadi yang bermasalah, sehingga kedepannya ini bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, saya bisa berkolaborasi dengan guru BK atau dengan guru-guru yang masuk di kelas tersebut untuk memantau perkembangan dari dua siswa yang mungkin sering melanggar disiplin tadi Ibu. Ibu Rusda, sebagai kata penutup, saya ingin bertanya kepada Ibu, kalau di awal sebelum kita melakukan pembahasan topik ini, Ibu menjawab Ibu sedang bahagia. Lalu setelah kita berkomunikasi, bagaimana perasaan Ibu saat ini Ibu? Alhamdulillah, saya senang sekali saya bisa di coaching sama Ibu, sehingga saya menemukan ide, semua menemukan gagasan, menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah Ibu, saya pun merasa senang sekali berkomunikasi dengan Ibu. Mudah-mudahan kita panjang umur, diberikan kesehatan Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berjumpa lagi di hari-hari berikutnya dengan topik yang lain. Baik Ibu, sampai di sini dulu perjumpaan kita Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Oda atas coachingnya hari ini. Oke, terima kasih.